Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmawati dari kelompok 1 angkatan kelima dari peserta Latsar CPNS golongan ketiga dari instansi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai video learning journal saya pada hari pertama untuk agenda kedua dengan pemateri dari Bapak Dr. Haji Soeharjo MSI. Pada agenda kedua untuk hari pertama di sini menggunakan sistem pembelajaran sinkronus dan juga sinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus itu sendiri adalah proses pembelajaran daring di mana akan diberikan materi dan juga tugas secara tidak langsung. Untuk pembelajaran asinkronus yang pertama di sini akan diberikan materi sehingga peserta akan belajar secara mandiri dengan jam pelaksanaan selama 2 jam. Selanjutnya diberikan tugas dengan jam pelaksanaan selama 6 jam, lalu pada hari yang sama akan dilakukan pembelajaran secara sinkronus atau pembelajaran daring melalui Zoom yang bersifat real time. Kemudian untuk pelaksanaannya dimulai pada jam 13.30 sampai jam 15.00. Kita membahas mengenai materi yang disampaikan pada pembelajaran sinkronus hari pertama untuk agenda kedua. Di sini membahas mengenai core value ASN berakhlak, di mana untuk berakhlak itu sendiri merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, royal, adaptif, dan juga kolaboratif. Selanjutnya di sini untuk pembahasannya mengenai 5 prioritas kerja tahun 2019 sampai tahun 2024 yang terdiri dari yang pertama pembangunan SDM, kemudian pembangunan infrastruktur, lalu yang ketiga adalah simplifikasi regulasi, yang keempat adalah penyederhanaan birokrasi, dan juga yang kelima adalah transformasi ekonomi. Pembahasan selanjutnya membahas mengenai efek domino dari ASN yang tidak profesional, kemudian membahas mengenai efek domino dari ASN yang profesional, lalu membahas tentang kebijakan dan juga strategi penyederhanaan birokrasi, kemudian ekspektasi kementerian, lembaga daerah dalam merekrut talent. Selanjutnya, ekspektasi talent saat menjadi ASN, lalu kembali membahas mengenai core value ASN berakhlak. Selanjutnya untuk core value ASN yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana untuk definisinya itu sendiri berorientasi pelayanan adalah komitmen pemberian pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Untuk kata kuncinya yaitu responsivitas, kemudian kualitas, dan juga kepuasan. Untuk panduan perilaku atau kode etiknya yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Untuk kalimat afirmasi dari core value ASN yang ini adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian di sini membahas tentang panduan perilaku atau kode etik dari masing-masing core value ASN. Selanjutnya membahas mengenai materi pokok dari modul orientasi pelayanan. Selanjutnya membahas tentang fungsi dan juga tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN. Yang pertama itu adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan juga sebagai perangkat dan juga pemersatu bangsa. Kemudian untuk tugasnya itu pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Lalu yang ketiga adalah mempererat kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya membahas tentang bagaimana mewujudkan pelayanan yang prima, dan selanjutnya penjabaran tentang tugas individu, yaitu mendeskripsikan tentang praktik core value ASN berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah atau organisasi, kemudian memilih salah satu role model atau tokoh panutan yang selaras dengan core value ASN. Kemudian selanjutnya membuat sebuah video learning journal pribadi tentang pembelajaran pada hari tersebut, kemudian akan diunggah melalui channel YouTube pribadi. Saya rasa sekian dulu untuk penyampaian tentang video learning journal hari pertama untuk agenda kedua ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.